Ini dikasih nutrisi dulu sebelumnya. Gambarannya mana? Gambaran di sisi kanan. PR belum dikerjakan nih. Iya ini. Mau tahu aja. Kan ini pun di luar kelas. Nggak boleh tahu lah. Disuruh nonton YouTube gitu. Benernya. Ntar punya siapa lagi ya? Mana nih yang nanya? Oh belum dimulai lagi. Apa ini? Sidang. Masih ditulis. Itu. Kita penguji disuruh di mana? Oh iya, dikasih makan panggilan untuk menyusun. Kenapa kata pengantar Pak yang dibaca? Saya baca kata pengantar lah Pak. Saya baca kata pengantar lah bisa. Karena biasanya kata pengantar itu lucu-lucu. Malah siswa itu yang Apa juga tanya. setelah itu saya nggak. Sebagiannya di sini Rizky. Sudah di situ itu peringatkan pekerjaan pagi Rom. Makanya jadi banyak nanti kalau pekerjaan ringan. Sekretarisnya pakai Rom? Iya. Enak lah. Saya rumput aja. Jarang-jarang saya menjadikan Biasanya jadi pemimpin bahas begitu ya. Utamanya kayak ini aja. Penguji. apa ini? Yang menguatkan ibu sebagai ketua penguji. Apa itu? Sudah kuat di teks Mbak Iram sebagai sekretaris kali ini. Dua kaprodi, watan kaprodi. Harus tunduk ya? Iya, tunduk lah. Oke, Muhammad Fariski udah siap? Siap nggak siap? Kamu harus siap ya. Seperti thriller yang akan muncul di 28 Agustus ya, film 3D Online. Oh, baik. Baik. 30 Agustus. Tapi namanya Bunda Putri gitu. Oke, pada hari ini ya udah 8.15. Kita akan mengadakan sidang tugas akhir dari mahasiswa dengan nama Muhammad Fariski. NIM-nya nggak ada, jadi nonim kayaknya. Tidak ada nomor ini. Nonim. Nah, dengan judul TA pengamatan CO2, NO2 dan PM2,5 pada struktur horizontal di kawasan Dayakolot, Cekungan Udara, Bandung Raya. Oke. Nah, di sini sebagaimana dalam tata cara sidang TA ada 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi, kemudian tanya jawab, dan yang sesi ketiga adalah diskusi ya antar penguji dan pembimbing ya untuk menentukan nasibmu ke depannya. Oke.
jangan senyum dulu ya kan. Oke, kamu diperbolehkan keluar ya kan dari ruangan ini dengan aman dan bisa. Oke, 8.15 kita mulai untuk sesi pertama. Silakan kepada Muhammad Fariski untuk memulai presentasi ya kan, maksimal 15 menit. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Inka dan Pak Matawandi sebagai pemimpin pertama dan pemimpin kedua, dan Bu Ama, Bu Amalia, serta Pak Ramlan sebagai pemimpin pertama dan pemimpin kedua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, saya Muhammad Fariski Aziz akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pemantauan konsentrasi gas CO2 NO2 dan partikulat PM2,5 pada struktur horizontal di kawasan Dayakolot Cekungan Udara Bandung Raya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kepulauan. Setiap pulau itu memiliki jenis topografinya yang berbeda-beda. Topografi pada Pulau Jawa contohnya di kawasan Bandung Raya. Kawasan Bandung Raya itu sendiri seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, ada Kota Cimahi. Itu berada, jika dilihat pada peta, itu berada pada warna kuning dan dikelilingi oleh warna merah. Yang itu menandakan topografi kawasan Bandung Raya berada pada dataran tinggi dan dikelilingi oleh sebuah pegunungan. Topografi yang membentuk sebuah lekuan ini biasa disebut lekuan Bandung Raya. Topografi yang membentuk lekuan ini tidak mendukung dalam penyebaran emisi lokal secara horizontal, dikarenakan emisi lokal yang biasa dihasilkan oleh kendaraan bermotor, ada asap pabrik dan pembakaran sampah atau biasa disebut emisi lokal emisi, dia tidak dapat menyebar secara horizontal karena dibatasi oleh dinding topografi yang membentuk sebuah cekungan ini. Emisi-emisi yang biasa dihasilkan oleh emisi lokal berupa bisa gasnya NO2, ada hidrokarbon, ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, dan NOx. Adapun organik karbon primer. Adapun faktor meteorologi seperti arah angin, dia dapat menyebabkan polutan dari tempat yang sangat jauh berpindah ke suatu tempat. Hal ini juga merupakan potensi polutan yang sumber jarak jauh masuk ke dalam kawasan Bandung Raya, sehingga hal ini membuat semakin rumitnya masalah polusi udara di kawasan Bandung Raya. Polusi jarak jauh bisa berupa dari emisi kapal laut dan garam. Ya, kawasan Dayakolot merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Bandung. Ini sebenarnya ada peta Bandung, kurang nggak kelihatan. Kawasan Dayakolot masih di bagian, kalau di Kota Bandung, ini di bagian bawahnya. Berdasarkan hasil prastudi kami, kawasan Dayakolot merupakan kawasan yang banyak oleh emisi kendaraan bermotor, emisi kawasan pabrik, dan pembakaran sampah. Hal ini juga diindikasikan oleh penelitian sebelumnya oleh Lutfi Iqbal Majid, yang mana penelitian dilakukan di gedung Tokong Nanas Universitas Telkom lantai 10 menggunakan alat nanosampler. Hasil kesimpulannya salah satunya adalah dari sampler nilai organik karbon primer lebih besar dibandingkan organik karbon sekunder. Mana yang dikira adalah organik karbon primer, yang kanan organik karbon sekunder. Organik karbon primer itu dihasilkan oleh sumber-sumber emisi langsung seperti kendaraan bermotor, kawasan pabrik, dan pembakaran sampah. Sedangkan organik karbon sekunder merupakan organik karbon yang sudah bertransformasi sebelumnya, bukan dihasilkan secara langsung, tapi bertransformasi dari gas ke partikel. Oleh karena itu, tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, kami membangun dan menguji alat portable gas detektor CO2 dan NO2 berbasis sensor komersil yang dilengkapi dengan sensor PM2,5
dan temperatur dan kelembapan. Desain alatnya dapat dilihat seperti ini botol itu. Ini adalah desain boxnya, yang mana terdapat 3 ruang utama dalam box ini, yaitu ada ruang yang lebih besar dan ruang yang lebih kecil. Yang mana ruang yang lebih besar ini untuk microcontroller dan sensor PM2,5, serta ruang yang lebih kecil ini untuk sensor gas CO2. Adapun sensor DHT22 atau sensor temperatur dan kelembapan dia ditaruh di celah sempit di bagian luar, di bagian luar, tapi dia ada masih di bawah dari alat itu sendiri. Lalu yang kedua, setelah kami membangun alat itu, kami menggunakan alat portable tersebut dipasang pada sepeda untuk mengamati konsentrasi gas dan partikulat secara horizontal pada 3 lintasan, yaitu lintasan jalan kampus, lalu sekitar kampus, dan kawasan develop. Dan ini adalah cara kami mengambil data pengukuran, yang mana alat ditaruh pada stang sepeda, lalu menggunakan kamera juga sebagai data visualisasi. Lalu yang terakhir, kami menganalisis level konsentrasi emisi gas CO2 dan NO2 dan partikulat PM2,5 pada 3 skenario keadaan, yang mana skenario hari kerja, hari libur, dan saat turun hujan. Sistem dari alat ini yaitu alat disuplai menggunakan baterai atau kami menggunakan power bank. Lalu Arduino sebagai pengendali, dia mengendalikan sensor-sensor PM2,5, sensor CO2, sensor temperatur dan kelembapan, serta ada kipas untuk sensor gas CO2. Adapun LCD yang berukuran 16x2 dia untuk menampilkan data hasil pembacaan pengukuran sensor. Lalu setelah dibaca menggunakan sensor, data tersebut disimpan menggunakan data logger. Datanya berupa catatan di sebuah SD card. Untuk sensor NO2, dia terpisah. Kami menggunakan laptop, dipasang menggunakan laptop karena ada kendala dalam pembacaan sensor jika sensor tersebut dihubungkan kepada Arduino. Ya, ini peta pengukuran seperti yang sudah disinggung di tujuan penelitian, yang mana yang pertama kami mengukur di lintasan dalam kampus, yang pertama, lalu kedua di jalan lingkar luar kampus, dan yang terakhir ketiga di jalan raya kawasan develop. Kecepatan rata-rata sepeda 8 sampai 12 km per jam. Itu rata-rata waktu pengukuran ketiga ini dari 1, 2, 3 itu selama 2 jam sekali pengukuran, yang mana pada saat lintasan pertama itu 10 menit, yang kedua 35 menit, dan yang terakhir yang paling jauh 80 menit. Waktu kurang lebih selama 2 jam, dan pada saat pagi hari kita mengukur dari jam 6.30 sampai 8.30, siang hari jam 1 sampai jam 3, lalu pada saat sore hari istirahat 1 jam dari jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, lintasan kampus kurang lebih sejarak 1,5 km, lintasan sekitar kampus 5 km, lintasan jalan raya yang paling jauh ini 13 km. Nah, ini semua diukur menggunakan aplikasi pada Android Zepaxa. Jadi kita mendapatkan data rata-rata waktu pengukuran, kecepatan sepeda, jarak. Nah, sensor CO2 ini berbasis menggunakan prinsipnya non-discresive infrared, yang mana sumber terdapat 4 komponen utama, yaitu ada sumber inframerah, ada tabung sampel ukur, lalu ada filter serta detektor. Ketika sumber inframerah memancarkan cahayanya, maka molekul CO2 akan menyerap dari sumber cahaya tersebut. Lalu yang tidak diserap akan diteruskan dan difilter serta masuk ke dalam detektor. Di detektor dia akan berubah menjadi sinyal analog, lalu akan terbaca konsentrasi gas CO2. Untuk sensor CO2 ini dia memiliki cara tersendiri untuk mengkalibrasi, yang mana kalibrasi dapat dilakukan secara
sendirinya ketika sensor dinyalakan selama 24 jam pada kondisi ruangan. Ini adalah pada saat dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi esoknya di warna merah ini. Ketika sudah 24 jam dia pembacaannya akan stabil mengikuti konsentrasi pada ruangan. Adapun untuk sensor ini juga sudah dilakukan perbandingan pengukuran antara sensor CO2 dengan alat ukur CO2 meter, yang mana rentang ukurnya sama, yaitu kalau sensor kami ini 0 sampai 5000 ppm dan CO2 meter itu 0 sampai 4000 ppm. Pengukuran dilakukan selama 1 jam, lalu pada kondisi ruangan, dan didapatkan nilai R kuadrat sekitar 0,4622 dan linearisasi 1,004x. Pengukuran ini dilakukan oleh rekan kami, Pak Duran. Untuk sensor NO2, dia berbasis elektrokimia, yang mana prinsip kerjanya menggunakan prinsip elektrokimia, yaitu reaksi oksidasi, reaksi reduksi oksidasi. Ketika tidak ada gas reaktif seperti NO2, dia tidak terjadi perbedaan potensial di antara kedua elektroda, sensing elektroda dan counter elektroda. Ketika ada gas reaktif seperti NO2, dia akan terjadi perbedaan potensial dan ada arus yang mengalir. Yang mana pada gas NO2 ini sendiri, pada sensing elektroda dia akan menghasilkan reaksi reduksi, yaitu NO2 plus 2H plus 2 elektron menjadi NO plus H2O. Lalu di counter elektroda dia akan dari H2O menghasilkan O2 plus 2H plus 2 elektron. Seperti sensor CO2, dia memiliki cara sendiri untuk setting zero, yaitu agar pembacaannya jauh lebih stabil. Nah, ini pada saat, tapi kalau untuk CO2 itu selama 24 jam, untuk NO2 dia selama 1 jam. Ketika pembacaan dinyalakan 1 jam menggunakan laptop, maka dia pembacanya akan jauh lebih stabil, mengikuti konsentrasi gas NO2 pada kondisi ruangan. Adapun untuk sensor PM2,5, dia menggunakan prinsip hamburan cahaya. Ketika sensor menyala, maka kipas pada sensor akan menarik partikulat. Maka partikulat yang ada di dalam sensor akan ditembakkan oleh laser, lalu laser akan terjadi hamburan cahaya. Hamburan cahaya ini yang dihitung oleh fotodetektor, dan fotodetektor akan menghasilkan sinyal listrik, lalu akan diubah menjadi sinyal digital oleh mikrokontroller. Di penelitian sebelumnya juga telah dilakukan kalibrasi untuk sensor PM2,5, yaitu menggunakan generator partikel, diffusion dryer, serta OPC sebagai alat pembandingnya, serta exhaust, agar udara yang keluar adalah udara bersih. Ketika generator partikel menghasilkan partikel, maka diffusion dryer akan menghilangkan uap air pada partikel. Setelah itu akan dibaca oleh sensor PM2,5 serta OPC. Untuk catatan, untuk sensor PM2,5 ini dia akan dikali 0,7 ketika nilai kelembapan atau RH lebih dari 80%. Setelah kami melakukan pembuatan alat dan pengujian, lalu kami mengukur pada lintasan yang telah ditentukan tadi. Hasilnya seperti berikut. Namun ini sepertinya kurang kelihatan gambarnya. Jadi pada lintasan pertama dapat dilihat dia gradasi warnanya dari hijau tua sampai hijau muda. Lalu yang di lintasan kedua dia dari hijau muda sampai ada titik spot berwarna merah, dan di lintasan ketiga dia dari hijau muda sampai gradasi berwarna merah, di mana gradasi tersebut menunjukkan bahwa dari hijau tua sampai merah adalah merupakan konsentrasi dari terkecil sampai terbesar. Dan jika disimpulkan, maka lintasan pertama adalah lintasan yang paling bersih dibandingkan lintasan kedua dan lintasan ketiga, serta lintasan ketiga yang merupakan lintasan paling jauh adalah lintasan yang paling berpolusi.
setelah kami identifikasi hal-hal yang menyebabkan naiknya emisi tersebut adalah yang pertama ada faktor pasar minggu dan kendaraan bermotor. Ini adalah grafik pada saat sekali pengukuran pada saat pagi hari, yang mana ini dimulai dari lintasan pertama, lalu lintasan kedua dan lintasan ketiga. Di lintasan kedua, pasar minggu dapat meningkatkan nilai CO2 dan NO2 yang disebabkan oleh banyaknya manusia dan kendaraan bermotor. Lalu di lintasan ketiga terdapat kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan nilai PM2,5 serta NO2. Lalu yang dapat meningkatkan lainnya adalah faktor pembakaran sampah. Ketika melewati tempat pembakaran sampah, maka nilai PM2,5-nya dia terbaca naik, namun tidak untuk CO2 dan NO2. Adapun faktor yang dapat menurunkan konsentrasi emisi tersebut adalah hujan. Jika dilihat, ini adalah pengukuran secara satu hari penuh, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pada saat hujan terjadi, yaitu pada saat sore hari di lintasan ketiga yang paling ujung. Dan ini adalah jika dilihat untuk CO2 dan PM2,5, PM2,5 dia terjadi penurunan, namun untuk CO2 tidak terjadi. Lalu untuk partikulat sendiri ini dia dapat dihitung pembilasannya akibat hujan dengan rumus berikut. Dan jika kita pada titik yang sama, yaitu titik siang hari dan sore hari, maka pembilasan akibat hujan itu sekitar 30%. Ya, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama telah dilakukan pengamatan studi lapangan secara horizontal di kawasan Dayakolot dengan menggunakan sepeda dan gas detektor pada 3 lintasan. Lalu setiap lintasan memiliki sifat kecenderungan dan nilai konsentrasi yang berbeda akibat tingkat aktivitas penyebab emisi yang berbeda. Yang pertama adalah rendah, yang kedua cenderung sedang, dan yang ketiga tinggi. Lalu terdapat faktor penyebab yang dapat meningkatkan dan menurunkan emisi gas dan partikulat tersebut. Yaitu yang pertama ada pasar minggu, lalu ada kendaraan bermotor dan pembakaran sampah serta hujan yang dapat menurunkan emisi tersebut. Secara keseluruhan, low cost sensor tidak dapat menggantikan instrumen utama, namun akibat sensitivitasnya dapat mengukur perubahan yang terjadi akibat emisi lokal yang sudah kami identifikasi. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, 15 menit. Silakan kepada Pak. Boleh dulu. Boleh dulu. Oh boleh, tapi saya tidak mengizinkan kebolehan itu. Oke, Pak Rizky. Mengapa perlu pengamatan CO2, NO2 dan PM2,5? Mengapa perlu? Seperti yang kita ketahui, pertama dari kebutuhannya itu sendiri. Kita kan manusia, yaitu kita bernapas menggunakan udara. Jadi udara itu kan penting. Jadi ketika kita mengetahui udara itu penting bagi kesehatan kita, kita harus mengetahui apa masalah dari udara itu sendiri, yaitu polusi udara. Nah, setelah itu kita bagaimana cara menangani polusi udara, yaitu dengan manajemen kualitas udara. Nah, untuk mendapatkan manajemen kualitas, untuk melakukan itu harus dilakukan pengamatan untuk mendapatkan data-data tersebut mengenai polusi udara gitu, agar bisa dievaluasi serta dilakukan penanganan lebih lanjut tentang polusi udara. Oke, kalau CO2 sendiri itu dampaknya apa? Apakah ada pengaruh terhadap hubungan itu? Dampaknya ada Pak, cuman dampaknya ada, cuman untuk penelitian kami ini tidak sampai membahas jauh sampai ke kesehatan. Semuanya mendapatkan data. Ya,
ada tidak sebagai informasi ambang batas atau masing-masing partikel ini ada nggak? Kamu kan tidak ada dapat data ya? Iya. Nah itu apakah kondisi di sini sudah bisa dikategorikan bermasalah atau bagaimana? Ada tidak kayak misalkan di N22 bagaimana, CO2 bagaimana, atau partikel ukuran dokumen ini bagaimana? Itu tidak. Kalau untuk CO2 dia yang saya baca masih belum ada. Untuk NO2 di BMKG dia itu 0,075 batas ambangnya. Ampun, 0,075 ppm. Nah, untuk PM2,5 itu 65 mikrogram per meter kubik. Nah, untuk pada data ini dia tidak bisa dikaitkan dengan batas ambang karena datanya ini bersifat spasial dan temporal. Perubahannya secara waktu secara dinamis, secara cepat. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan batas ambang. Jadi pengamatan berapa kali berarti? Apa? Untuk titik yang sama, jam yang sama berapa kali berarti? Untuk titik yang sama itu 3 kali kalau sehari, Pak. Kalau di hari kerja. Hari kerja itu pada saat hari Senin saya biasanya mengukur, terus hari libur biasanya hari Minggu. Sesuai kesediaan waktu saya bisa mengukur. Kalau bisa kamu melakukan berulang tidak bisa misalkan kamu ya yang pagi lah ya, yang pertama dengan waktu segini dengan dilakukan berkali-kali tidak cuma sekali saja. Nah, itu semuanya selama 15 kali, Pak, semuanya. Jadi untuk 15 kali itu selama 3 minggu, berarti kalau pada saat pagi hari saya mendapatkan data sekitar 4 atau 3 gitu. 4 atau 3 kali pengulangan untuk pagi hari. Untuk siang hari untuk apa rute yang sama ya? Yeah. Misalkan yang rute kamu yang kalah kampus hijau, itu berarti 3 kali. Iya. Itu bagaimana nilainya, hampir sama atau bagaimana? Hampir sama. Iya. Tapi itu kan juga tidak bisa sebagai dinyatakan sebagai nilai yang melewati batas ambang atau tidak. Oke. Baik, saya ingin tahu PM2,5 itu apa maksudnya? PM2,5 itu partikulat matter atau partikel yang tersuspensi partikel dalam dalam bentuk padatan atau cair yang terus suspensi pada udara. Nah, 2,5 itu maksudnya ukurannya, Pak. Jadi ukurannya itu kurang lebih sama dengan 2,5 mikrometer. Adapun PM10 seperti PM10 dan PM1 itu merupakan ukurannya, yang mana PM10 itu ukurannya kurang lebih dari sama dengan 10 mikrometer, 1 kurang lebih sama dengan 1 mikrometer. Kenapa kamu nggak meneliti yang 10 mikrometer? Karena yang berbahaya itu yang PM2,5 itu, Pak. Dia ukurannya jauh lebih kecil, serta sensor yang tersedia pun adanya yang kami menggunakan yang PM2,5. Berarti dengan sensor atau karena 2,5 yang lebih bahaya? Yang pertama emang lebih bahaya, dan sensor yang kami gunakan yang PM2,5 juga. Dan memang yang kami ingin teliti itu yang PM2,5, Pak. Alasannya apa? Kenapa yang PM2,5? Itu alasannya yang pertama menggunakan sensor PM2,5, lalu Saya kira bukan alasan kalau bagaimana. Ini kan ada satu argumentasi sebenarnya. Sebenarnya untuk Indonesia sendiri itu juga, Pak, Indonesia sendiri masih meneliti pada ukuran PM2,5. Namun kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu dia sudah sampai yang teknologinya udah jauh lebih maju, mereka sudah beralih dari PM2,5 ke PM yang lebih kecil, seperti PM1 tadi. Itu berarti apa keterbatasan alat sensornya? Enggak, berarti yang di Indonesia sendiri emang dari masih meneliti pada tingkat PM2,5. Karena partikel itu masih cukup besar gitu maksudnya. Iya. Ininya konsentrasinya. Iya.
Baik, di sini kan pakai sepeda ya. Kenapa kamu pakai sepeda? Nah, kan kalau pakai sepeda dia dapat mengukur secara langsung ke sumber polutan Pak, ke sumber emisi langsung di struktur horizontal tersebut. Kenapa nggak pakai misalkan pakai motor? Kalau pakai motor kan enggak. kalau pakai motor kan motor tersebut itu dia sudah menghasilkan emisi Pak. Dari mana kau bisa memastikan emisi itu langsung ya kalau motor kan bisa, motor listrik juga bisa tuh. Apakah di situ maksudnya apakah ada kaitan tidak dengan laju laju sepeda atau kaitannya dengan pergerakannya sendiri? Sebenarnya ada. Kan kalau menggunakan motor kan juga dia pertama yang paling pertama dia kan sumber emisi. Sebagai sumber emisi juga. Sedangkan kita kan mau mengukur tapi tidak memberikan emisi. Lalu untuk motor juga kan dari lajunya dia itu paling rendah aja dia kalau saya menggunakan motor gigi pertama aja sudah terlalu cepat gitu, sekitar 15 km sampai 20 km. Sedangkan kalau menggunakan sepeda dia pengukurannya menjadi lebih baik, yaitu sekitar 10 sampai 8 sampai 12 km. Jadi pengukurannya jauh lebih terbaca, lebih efektif ketika menggunakan sepeda juga gitu Pak. Kalau kamu pernah coba starter di titik yang sama nggak? Itu nilainya memang sama tidak atau dengan kecepatan tuh ada pengaruh juga nggak? Saya nggak tahu. Kalau dari sistem kan sebetulnya adalah si udara itu masuk ke alat ukur kan? Iya. Betul ya? Iya. Ya kalau memang sambil bergerak, kita tuh kalau sambil statis dia itu mungkin nggak mengukur. Mungkin mengukur. Karena di alat tersebut kan kami menggunakan kipas Pak. Nah, jadi ada bantuan sirkulasi udara untuk menarik udara. Iya, jadi nggak di ruang itu nggak hanya tersekat udara di situ. Oke, nah tadi kamu ada organik karbon. Ada organik karbon, ada organik karbon primer, ada yang sekunder, apa maksudnya? Itu di penelitian sebelumnya kan menggunakan nanosampler, alat nanosampler. Nah, di sampler tersebut dianalisis menggunakan OCEC analyzer, di mana organik karbon itu dari hasil penelitiannya berdasarkan jurnal-jurnal dihasilkan dari emisi sumber emisi langsung, organik karbon primer dan car isi. Dibandingkan yang mana itu yang dibandingkan dengan isi elemental karbon, terus ada sub isi dan dibandingkan dengan yang satunya lagi itu Pak. Nah, yang organik karbon itu kan dari sumber emisi langsung, sedangkan yang elemental karbon dan sisanya itu merupakan emisi yang sudah bertransformasi. Kan kalau emisi langsung kan dia dipancarkan langsung oleh sumber-sumber yang tadi. Nah, habis itu kita pertegas lagi dengan melakukan penelitian menggunakan emisi sensor gas CO2, NO2 dan PM2,5. Oke, maksud saya adalah maksudmu di sini organik karbon itu apa? CO2 atau jenis molekul yang lain? Yang kamu maksud di sini organik karbon terus asam primer, elemental karbon itu apa? Apa sebetulnya? Konsentrasi apakah CO2 termasuk yang mana? CO2 itu berarti itu yang maksud saya tanyakan. Apa ini tuh? Kan di sini kamu berbicara di latar belakang ada tentang itu. Ya. Apa korelasinya dengan yang kamu lakukan? Itu yang saya tanyakan. Apa maksudnya di sini? Relasinya kan organik karbon primer dan organik karbon primer dan car isi itu dihasilkan sumber emisi langsung. Nah, itu apa? Itu CO2 juga atau apa? Bukan, itu karbon organik yang mengandung karbon. Kalau di penjelasan yang saya baca di buku tersebut.
Organik yang mengandung fungsinya apa? Organik apa maksudnya? Molekul partikulat. Partikulat. Oh, partikulat di dalamnya ada organik karbon. Iya, organik karbon. Senyawa itu kita tidak tahu. Yang nggak Senyawa apa? Iya. Nah, kalau yang primer itu yang langsung dari kendaraannya di Iya. maksudnya. Kalau yang sekunder itu juga apa? Yang sekunder dia dari bertransformasi dari gas. Gasnya itu bisa cek NO, NOx, SO2, terus dia berubah ke partikulat. Jadi nggak secara langsung gitu. Dia bereaksi di udara. Tapi di sini kamu tidak begitu ya, sehingga dia untuk partikulat saja ukuran gitu kita. Terus sebagai latar Oke, nah di sini kamu meneliti juga ada humidity atau kelembapan sama temperatur. Untuk apa? yang pertama sebagai data pendukung, Pak. Nah, Mendukung apa? untuk sensor PM2,5 ini kan seperti yang tadi dijelaskan itu dia sensor PM2,5 ini akan bernilai harus dikali 0,7 ketika kelembapan di sekitar lingkungan itu lebih dari 80%, Pak, agar pembacaannya menjadi lebih benar. Karena kalau misalkan kelembapan lebih dari 80%, maka pembacaan tersebut nggak benar, harus dikali 0,7 agar pembacaannya benar. Jadi itu ya, untuk pengalih saja kalau kurang itu. Iya. Dari hasilnya erahannya memang ada yang kurang dari 80. Jadi saat kamu melakukan penelitian data. RH yang kurang lebih ini RH nih, Pak. Nah, dia yang kurang dari 80 ada yang pada saat siang hari, pada saat sore hari dia kecenderungan lebih dari, meningkat sampai 100 sudah mulai lembab, dan pada pagi hari itu dia sangat lembab ternyata di daerah kita ini, Pak, 90% sampai 99%. Lalu pada saat mulai ke siang hari dia mulai kering lagi seiring berjalannya waktu. Oke. Semoga selesai yang kedua ini. Kamu lintasan ini semua lintasan juga ini ya? Ini pengukuran semua lintasan. Jadi ini pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Yang mana pada saat satu grafik ini terdapat 3 lintasan, yaitu lintasan 1, 2, dan 3 sekaligus. Itu berarti ada jadi data grafik itu hampir 3 lintasan. Iya. Jadi dimulaikan dari lintasan 1, kedua, sampai lintasan 3 yang terakhir. Terus lintasan saya ingin dulu, kamu berarti lintasan 1 itu pagi hari, 2 siang hari, 3 sore hari itu bagaimana? Enggak, berbarengan. Jadi pada saat lintasan 1, 2, dan 3 itu sekali pengukuran pada saat pagi hari. Lalu lintasan 1, 2, dan 3 pada saat siang hari kami ulang lagi, diukur lagi. Di sore hari lintasan 1, 2, 3 kita mengukur lagi, gitu, Pak. Jadi gabungan. Iya, gabungan. Terus kamu itu ada keterangan lintasan itu maksudnya apa, Pak? Ada itu khususnya yang sendiri saja. Maksudnya gimana? Ini maksudnya ini kan grafik pada saat pengaruh hujan. Hujan terjadi pada saat lintasan 3. Nah, ini kami perjelas lagi, Pak. Ini lintasan 3 itu yang paling ujung setiap grafik. Nah, ini pada saat hujan, ini pada saat siang harinya. Dan Tapi itu kok ada yang sampai jam 7 malam itu emang? Itu apa 18 malam langsung sebenarnya dikatakan apa? ini menyatakan pada saat proses pengukuran, Pak. Kan tadi dijelaskan kalau kalau sore hari mengukur dari jam 4 kurang lebih sampai jam 18.00. Itu kan yang sampai jam 7 malam? Ya, ini lebih itu kan kita mengukur memang dari jam segitu, tapi kadang lebih malam, kadang kurang, nggak tepat 2 jam gitu, Pak. Kadang 2 jam lebih atau kurang lebih dari 2 jam. Nggak sih, agak bingung kamu bagaimana membuat grafiknya untuk 3 daerah yang sama jadi 60 detik yang sama disatukan datanya gitu? Iya, disatukan.
Itu sekarang gimana kita membedakan untuk yang hijau yang daerah yang lintasan 1, 2, 3 itu bagaimana membedakannya? Membedakan lintasan 1, 2, dan 3. Membedakannya kan tadi kan saya kan mengukur pakai aplikasi ini Pak, aplikasi itu apa namanya yang dari Android itu. Ya. Saya ulang lagi ya Pak. Jadi kan saya mengukur pada saat ini secara berbarengan Pak, misalkan pagi hari dari jam Jadi berbarengan orangnya yang berbeda. Orangnya saya sendiri. Terus bagaimana kok tiga lintasan yang sama? Ya langsung aja Pak. Jadi saya bersepeda nih, sepeda ngukur, terus lanjutin ngukur. Oh jadi 2 jam itu beda ya? Oh iya, saya pikir masing-masing 2 jam enggak ya? Iya. Karena 30 apa yang tadi ya? 10 menit pertama di situ. 10 menit pertama di sini, 35 menit pertama di sini, lalu terakhir di sini 80 menit. Totalnya 2 jam. Kok keterbian yang tadi gitu. Nah ini sebaiknya kasih informasi yang lintasan 1 sampai mana, lintasan 2 sampai mana, lintasan 1 setiap berada sehingga orang bisa lebih memahami. Kan kalau itu saya nangkapnya adalah satu area saja ya. Ini kan berarti kan digabungkan kan sebetulnya, misalkan selama waktu ini sebenarnya adalah terserah mau pakai warna atau apa, untuk membedakannya adalah lintasan 1 sehingga kita bisa lihat perbedaan antara lintasan 1 dengan yang 2 misalkan. Nah, tadi kan 1 di hijau ya, 2 di luar kampus, 3 di jalan raya. Itu kan setara mati. Kalau ini kan saya seolah adalah gabungan saja semua satu lintasan saja. Yang terjadi semua adalah gabungan kan? Iya. Ya mungkin begitu. Ya saya meninjau lintasan 3 ini karena saya ingin menjelaskan faktor hujannya Pak. Faktor hujannya terjadi pada lintasan 3. Dan pada saat kamu mengupnya hanya 3 saja? Ya, hanya lintasan 3. Pada saat sore hari itu hanya lintasan 3 pas hujan. Jadi yang saya yang saya ada saat itu memang tepat pas hujan juga. Iya. Jadi yang lintasan 1, 2 dan ini enggak saya kotakin karena orang juga melihat pasti enggak semakin jelas kalau semakin banyak kotak-kotak itu Pak. Oke. Jadi yang temperatur berarti yang itu ya, yang temperatur ya. Oke. Temperatur yang merah. Paling atas apa yang atas? Ya ini CO2 sama PM2,5. Itu CO2 pada saat puncak itu pada saat bagaimana? Pada itu cukup tinggi yang di jam berapa? Kira-kira jam 30. Ini jam 8 ini Pak. Enggak, yang itu yang CO2-nya tuh. Di daerah mana berarti? Ini daerah pada saat daerah mana? lintasan 3 Pak, pada saat banyak kendaraan bermotor, banyak lintasan 3 kan kecenderungannya banyak kendaraan. Oke, makanya saya tidak tahu lintasan 3 itu dari jam berapa sampai jam berapa, jadi dengan teramati begitu. Saya kan nggak tahu dari ini saja yang ya. Iya. Harusnya itu serah kamu apa grafiknya dibuat 3 warna, yang ini bisa warna apa, dalam grafik yang sangat bisa warna. Begitu kan lebih ini kan kalau ini saya bingung. Jadi kamu tuh yang pada situ daerah mana? 1, 2, 3 lintasannya. Ya, kembali lagi ke tadi Pak. Jadi saya ingin menjelaskan ini. Jadi lebih terfokus ke sini. Oke, coba kalau itu yang lainnya, yang grafik yang lain tuh Mas. Ya. Ini juga. Oke, ini saja dulu. Ini untuk yang lintasan kedua dan ini lintasan ketiga. Ini yang pagi berarti ya? Iya Pak. Ini kalau yang bagian yang pertama Pak, yang sebelum yang di dalam kampus ini. Nah ini. Nah, Ini di lintasan dalam kampus Pak. dalam kampus. Iya. Kalau yang kedua, kotak yang kedua, Nah yang kotak kedua ini baru udah masuk ke lintasan kedua di sekitaran kampus.
Nah, ini lebih tepatnya di lintasan kedua, tapi di depan kampus Universitas Kedua, kamu tiga tadi kan? Nah. Ya, saya anggap salah satu adalah di dalam kampus, juga Iya. di sekitar sana, Sekitar di kampus. sekitar luarnya. Iya. Yang ketiga kan di sana, di jalan raya ya. Iya. Betul? Oke, di sini kok kamu buat spasinya? Saya nangkap kok ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pembagian. Gimana maksudnya nanti? Kamu kan ada 5 itu berarti kan? Oh, ininya Pak. Kan saya tahu ini apa, maksudnya kamu apa? Kasih kotak-kotak. Oh, maksudnya ini Pak, ini saya ingin menjelaskan faktor pasar minggu dan kendaraan bermotor. Jadi yang di kotak ini yang tadi saya jelasin, saya jelaskan. Maksudnya jelaskan apa ya kamu kotak ini? Kamu jelaskan apa? Jelas faktor pasar minggu dan kendaraan bermotor Pak. Ini pada saat libur kamu begini. Iya. Ini domain waktu itu sebenarnya domain yang juga ya, jarang juga kalau begitu. Jadi kalau begitu saya ingin tahu dulu Sekitaran sini Pak. enggak, dari 5 itu yang mana? Kalau saya angkat itu kalau 1, 2, 3, 4, 5 yang lintasan 2 itu yang mana? Yang paling luar, yang paling jauh itu Pak. Bukan, lintasan 2 berarti adalah sekitar kampus. Kalau sekitaran kampus yang mana? Ini Pak. Berarti yang kotak kedua itu. Ya, kotak kedua. Berarti yang kotak yang pertama adalah yang di dalam kampusnya. Iya. Nah, berarti ada pasar itu yang mana saja? Di daerah Jalan Jabar jam berapa? Yang pasar itu. Ini dia sekitar dari jam 8 lewat 10 sampai jam 8.25. Oh, berarti kayak kotak kedua. Iya. Maksudnya kotak kedua adalah pada pasar Minggu gitu. Iya, ini yang saya kotakin ini. Terus yang kotak yang ini maksudnya apa? Yang ini. Ini faktor kendaraan bermotor pada saat di lintasan ketiga Pak. Pada saat jam sibuk atau jam apa maksudnya? Pada saat lebih tepatnya di lampu merah Pak. Yang mana? Di situ. Nah, kalau begitu kasih keterangan kalau ingin menjelaskan seperti itu. Kalau seperti itu saya jadi bingung. Artinya begini, oke lah tergantung bagaimana mekanismenya, tapi ini tidak dipahami dengan baik orang yang membacanya. Ya. Saran saya terserah, kamu kasih tanda apa? Mau di situ kotak itu kasih keterangan kotak ini tidak adalah menyatakan daerah pada saat lampu merah dengan kondisi seperti apa. Seperti itu. Ada nggak keterangan di sini? Kalau di grafiknya sih seperti ini Pak. Cuma dijelaskan di tulisan. Sebetulnya itu ini Pak, ada garis putus-putus Pak. Dimana? Cuma itu ada garis putus-putus yang menunjukkan kondisi peta yang atas dan peta yang bawah gitu Pak. Itu kan yang sebelah kanan itu ada petanya Pak. Peta atas, peta bawah. Cuma garis putus-putus itu, kotak 2 itu ditunjukkan dengan kondisi yang kotak pertama itu kondisi atas, kotak yang kedua itu kondisi bawah. Cuma garis putus-putusnya panahnya nggak kelihatan Pak. Sudah menghabiskan tintanya. Harusnya kamu bawa student. Oke, karena memang begini yang jadi agak ragu kan gini. Tadi kan di sini domainnya domain waktu, tiba-tiba di sana cukup jadi domain jarak kan, domain lokasi kan. Kenapa nggak mungkin saja itu misalkan jangan waktu tapi adalah langsung aja domainnya domain jarak. Artinya apakah kalau sudah berapa misalkan daerah pasar atau daerah daerah lampu merah begitu. Karena di sini korelasi orang yang baca pasti akan. Kalau yang lain adalah kita berbicara adalah waktu pengukuran. Kan kalau yang namanya waktu itu asumsi orang adalah pada proses titik yang sama waktu yang berbeda. Padahal di sini adalah dengan kendaraan artinya linear kan, bahwa pertambahan waktu sebanding dengan penambahan jarak. Padahal yang ingin dia sampaikan adalah keterangan untuk setiap titik jarak kan posisi bukan waktu gitu maksud saya. Bisa tidak parameter ininya yang X-nya dalam jarak saja dengan asumsi ini kan spasial temporal. Jadi walaupun mau 10 kali 100 kali diulang, itu tidak pasti tidak akan mendapatkan data yang sama. Karena
karena sifatnya kan mobile. Dan ketika berulang, ya tergantung situasi kendaraan yang di dalam di luar kampus. Ya. Kita maksudnya itu ingin menyampaikan bahwa memang ini fungsi daripada waktu, padahal di saat yang bersamaan ini juga fungsi daripada jarak. Makanya kami coba mappingkan sebenarnya dengan dua grafik. Satu grafik perubahan konsentrasi gas dan polutan lainnya terhadap fungsi waktu. Kemudian sebenarnya ini bukan dibagi 5 kotak. Ini hanya 2 kotak saja yang menggambarkan bahwa pada kotak yang pertama yang kita kasih label A itu kan dikorelasi ke keadaan di pasar Minggu. Ini tuh lokasi lintasan kedua ya. Jadi yang kotak A ini itu berada di lintasan kedua, di mana sebagai fungsi daripada posisinya kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan atas itu keadaannya sangat tinggi ya, terkait dengan NO2 yang tinggi, CO2 yang tinggi, tapi PM2,5 mungkin relatif lebih stabil dibandingkan data sebelum ke lintasan kedua. Demikian pula yang kotak yang kedua yang B itu menggambarkan lintasan pada saat itu yang gambar kanan bawah. Nah, posisi di mana itu sekitar perempatan Jalan Muhammad Toha. Pada saat itu kondisi dalam keadaan seperti yang perempatan sana, yang di tol. Betul. Sudah tolnya. Oh ya, perempatan. Jadi ke sana. Nah, memang alat yang Paris dilakukan juga ini sebenarnya belum dilengkapi GPS. Gitu, belum bisa dilengkapi GPS, sehingga waktu kami coba memaparkan hasilnya sudah kita mappingkan dua gambar yang berbeda, di mana gambar pertama adalah konsentrasi sebagai fungsi waktu, kemudian yang kotak ini menggambarkan konsentrasi sebagai fungsi daripada jarak. Jadi bukan dibagi 5 kotak itu hanya meng-highlight kondisi A pada saat kondisi pasar Minggu yang kanan atas itu sangat tinggi NO2 CO2-nya, dan kondisi B yang di dalam kotak itu yang kanan bawah di mana PM2,5 tinggi, NO2 tinggi, CO2 relatif lebih sama dengan kondisi sebelumnya. Oke. Jadi gambarannya bisa. Jadi maksud ada itu sebetulnya ada highlight dari highlight. Iya, oke. Bukan membagi. Nah, itu saya nggak ngerti dia penjelasan maksud apa yang menggunakan ini. Oke, terus itu yang pada yang A itu berarti dari berapa meter tuh kira-kira? Apanya berapa meter? Yang itu kan kamu kasih kayaknya di sana kan? Oh, iya. Ya berarti kan jarak kan? Iya. Kira-kira kan berapa meter itu segitu tuh? Kira-kira ini 100 sampai 200. Itu dari sepanjang mana? Sepanjang ini depan Universitas Telkom ini, Pak. Oh, yang itu yang suka banyak jualan itu Iya. berarti. Itu pas pada saat pasar Minggu keadaannya seperti ini, Pak. Ya, berarti yang tinggi apa di situ? Ya. CO2 sama NO2. Itu berkaitan dengan itu ya, aktivitas manusia itu Iya. ya. Benar. Oke. Nah, kalau yang B, Yang B ini pada saat di perempatan Muhammad Toha yang sebelumnya apa? Itu PM2,5 dan NO2 serta CO2 hampir sama dengan kondisi sebelumnya. Yang paling masuk itu berarti komisi CO2 ya? Ini PM2,5, Pak. Ini warna hitam ya harusnya. Kenapa yang di A yang paling tinggi itu apa? CO2? Ini CO2, Pak, yang masih biru. Oh, ya karena relatif manusia ya, manusia kan pasti dari nafas. Iya. Kalau yang B RH namanya yang di bawah RH nanti itu relatif dari terlalu itu ya. Iya. Terlalu itu jaraknya yang B itu berapa meter dari mulai merah itu? yang ini. Kurang lebih ini sekitar, kalau ini dari sini kurang lebih sekitar 500 meter, Pak. 500 meter ya.